Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silogisme itu adalah sebuah alur berpikir atau cara berpikir yang benar jika antara pernyataan satu dengan yang lainnya itu sesuai dengan sebab akibat. Di sini silogisme itu terdiri dari 3 kalimat. Ada silogisme yang 2 kalimat, tetapi yang banyak di sini adalah 3 kalimat setidaknya. Jadi pertama adalah yang disebut dengan premis mayor. Premis mayor itu adalah kalimat umum yang menjadi pegangan. Kalimat umum yang menjadi pegangan ini atau kalimat pertama ini harus benar. Kalau kalimat yang menjadi pegangan ini salah, maka kesimpulannya, runtutannya itu salah. Jadi yang perlu diperhatikan dalam silogisme ini adalah premis mayor atau yang dipakai acuan itu benar adanya. Seumpama semua mahasiswa rajin membaca Al-Quran. Muhammad adalah mahasiswa, maka Muhammad rajin membaca Al-Quran. Ini secara silogisme ini benar, berdasarkan premis mayor yang mengatakan bahwasanya semua mahasiswa rajin membaca Al-Quran, maka turunannya Muhammad adalah mahasiswa, kesimpulannya Muhammad rajin baca Al-Quran. Tetapi faktanya apakah benar seperti itu, bahwasanya semua mahasiswa itu rajin membaca Al-Quran? Faktanya kira-kira bagaimana? Kayaknya tidak banyak mahasiswa yang rajin membaca Al-Quran, hanya sebagian yang rajin membaca Al-Quran. Jadi di sini silogisme itu runtun berpikirnya benar jika premis mayornya itu betul-betul benar. Jika premis mayornya itu tidak sepenuhnya benar, maka rentetannya juga bermasalah. Jadi di sini penting sekali untuk betul-betul mendasarkan silogisme itu pada premis mayor yang benar. Contoh premis mayor yang benar adalah seperti semua mamalia itu beranak. Semua unggas bertelur. Ayam adalah unggas, maka ayam bertelur. Ini benar. Kalau di sini kita harus mendasarkan pada premis mayor yang benar agar mencapai kesimpulan yang benar. Jadi premis mayor ini adalah kalimat umum yang menjadi pegangan. Kemudian setelah itu turunannya itu adalah premis minor, yaitu contoh dari bagian yang ada dalam premis mayor, kemudian kesimpulan. Jadi ini contoh dari silogisme. Berhubungan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Jadi jangan pernyataan itu kemudian tidak nyambung, antara premis minor dengan premis mayor tidak nyambung, atau kesimpulannya tidak nyambung dengan premis mayor. Jadi semuanya itu keterkaitan atau sambung menyambung secara sebab akibat antara premis mayor dan premis minor dan kesimpulan. Ini harus dimiliki seseorang dalam berpikir. Itu tadi contoh premis, itu tadi contoh silogisme secara umum. Silogisme ada silogisme negatif.
Silogisme negatif ini yang diawali dengan kata tidak. Seumpama mahasiswa yang tidak mengerjakan UAS tidak lulus. Nah, kemudian Amir tidak mengejarkan UAS, maka Amir tidak lulus. Nah, ini contoh silogisme negatif. Ini contoh silogisme negatif. Kemudian ada silogisme kategorikal atau silogisme kategoris. Silogisme kategoris ini dibandingkan dengan silogisme yang biasa, dia itu lebih rinci. Seumpama ya, semua mahasiswa PMI Prodi, semua mahasiswa PMI semester 6 harus ikut kerja bakti. Nah, Amir adalah mahasiswa PMI semester 4. Maka Amir tidak harus ikut kerja bakti. Kenapa? Karena pada Perus Mayor kategori yang disebut adalah PMI semester 6. Sedangkan Amir adalah PMI semester 4. Jadi dia tidak terkena kewajiban itu. Jadi kategori ini, jadi silogisme kategori ini menekankan pada sifat atau adjektif dari sebuah objek. Jadi PMI mahasiswa plus sifat PMI plus lagi sifat semester. Jadi di sini ada sesuatu yang lebih detail yang menjadi kategori yang diminta. Jadi ini silogisme itu didasarkan tidak hanya pada syarat, tetapi juga di situ ada kategori yang diharuskan. Kemudian ada silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik itu jika ada kata jika. Nah, silogisme yang ada kata jika itu namanya silogisme hipotetik. Jadi seumpama ya, jika mahasiswa BKI lulus 100%, mereka akan mengadakan pesta tasyakuran. Nah, itu. Mahasiswa BKI yang lulus 80%, maka mahasiswa BKI tidak mengadakan tasyakuran karena tidak sampai 100%. Jadi di sini kata jika itu menjadikannya bentuk dari silogisme hipotetik. Jadi silogisme hipotetik itu semacam janji ya. Jadi janji itu masuk dalam silogisme hipotetik. Jadi silogisme ini adalah sebuah berpikir konsisten, sebuah keharusan berpikir konsisten, di mana antara satu pernyataan awal itu kemudian memiliki turunan yang itu harus berkesesuaian. Jadi tidak boleh turunannya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ucapan awal. Nah, ini namanya silogisme. Jadi di sini dalam kita bekerja ilmiah, dalam karya ilmiah, dalam kita menulis, patut kita perhatikan betul konsistensi antara ucapan dengan ucapan, antara kalimat dengan kalimat. Itu semuanya harus betul-betul tidak bertolak belakang satu sama lain dan bisa diterima secara logis. Nah, kalau itu tidak berhubungan atau mungkin tidak saling mendukung, maka itu berarti tidak logis, tertolak karena secara silogisme dia
tidak sempurna. Saya pikir itu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.